Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema tentang pencegahan perundungan. Nama anggota kami terdiri dari Brian, Darwin, Felicia, Lenny, dan Marcelino. Apa yang dimaksud dengan perundungan? Perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang secara fisik, verbal, dan sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Bullying ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, atau bahkan tertekan. Bullying biasa dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok. Kita sudah tahu apa yang dimaksud perundungan. Tapi, apa saja jenis-jenis perundungan? Bullying fisik. Perundungan fisik itu seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, mencakar. Bullying verbal. Bullying jenis ini yang paling sering dan mudah dilakukan. Contohnya, fitnah, menuduh yang tidak baik, mencela, meremehkan. Bullying relasional. Bullying jenis ini dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui penghinaan. Contohnya, pandangan agresif, lirikan mata, cibiran, tertawa, dan bahasa tubuh dengan maksud mengejek. Cyberbullying. Bullying jenis ini kejadian manakala seorang anak atau remaja dihina, diintimidasi, atau dipermalukan melalui media sosial. Cyberbullying ini dianggap valid ketika korban masih 18 tahun ke bawah. Jika lebih, itu sudah dikategorikan cybercrime atau cyber harassment. Penindasan seksual. Penindasan seksual dapat berubah menggoda, mengintip, menyentuh korban secara seksual, menyebarkan foto korban yang bersifat seksual dan pribadi, atau memaksa korban melihat hal-hal yang berbau pornografi juga termasuk dalam penindasan seksual. Apa dampak yang ditimbulkan dari perundungan? 1. Gangguan mental. Contohnya depresi, rendah diri, cemas, ingin menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri. 2. Menggunakan obat-obatan terlarang. 3. Tidak semangat berangkat ke sekolah. 4. Prestasi belajar menurun. 5. Kehilangan rasa percaya diri. Apakah penyebab dari perundungan? 1. Adanya sikap ingin mengontrol, mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. 2. Ingin balas dendam. 3. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 4. Merasa dirinya adalah senior yang memiliki kedudukan lebih dari pihak lain sehingga bebas membuat apapun yang diinginkannya. Bagaimana cara mengatasi perundungan? 1. Kembangkan pertemanan yang positif. 2. Membantu teman yang menjadi korban. 3. Menghargai dan menerima perbedaan setiap orang di lingkungan sebaya. 4. Membekali anak dengan pengetahuan mengenai perundungan, seperti memahami perilaku apa saja yang termasuk dalam perundungan, sehingga mereka dapat menghindarinya. 5. Ciptakan lingkungan yang harmonis di sekitarnya. 6. Ikut dalam hal menegakkan dan membuat aturan terkait pencegahan perundungan. 7. Sebagai saksi mata, jangan takut melaporkan kasus perundungan. 8. Tingkatkan kesadaran tentang perundungan di antara orang tua. Kesimpulan dari presentasi kami adalah perundungan atau bullying bukanlah tindakan yang terpuji dan harus dihindari. Perundungan bukan hanya mengganggu, namun termasuk tindakan yang melanggar hak-hak orang lain. Perundungan dilakukan dengan berbagai tujuan seperti menyakiti, merendahkan, dan semacamnya. Cara mengatasi perundungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh kerjasama antar pihak untuk mencegah tindakan ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.